Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ni'amihi allati la tuhsa. Alladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa arahu fi sayrihi min ayatihil kubra. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatan takunu lana indallahi dhukhra. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin basira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Baitur Rahman Karangbener Kudus yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah, Zat yang telah menganugerahkan karunia, kesehatan jasmani, rohani, ketetapan iman dan Islam, umur panjang serta rezeki, sehingga dapat menunaikan ibadah Jum'ah dengan baik. Tak lupa, mari kita tingkatkan ketakwaan kepadanya dengan mengikuti segala perintah dan menjauhi larangannya. Sidang Jum'ah rahimakumullah. Kini kita memasuki bulan Rajab, salah satu bulan haram. Sebagaimana bulan-bulan haram yang lain, dijadikannya bulan ini sebagai bulan haram karena adanya peristiwa agung, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Jamaah Jum'ah yang mulia, menurut ilmu sejarah, munculnya suatu peristiwa tidak terlepas dari sebab yang mendahulunya. Demikian juga kisah Isra dan Mi'raj yang disebabkan oleh suasana duka atau amul huzni yang menimpa diri Nabi akibat ditinggal wafat oleh dua orang terdekat, pamannya Abu Thalib dan istri tercinta Khadijah binti Khuwailid. Meninggalnya Abu Thalib, seorang paman sekaligus wali beliau. Ia telah mengasuh, membimbing, membesarkannya sejak kecil ketika berusia 8 tahun sampai tua memasuki umur 51 tahun. Namun apa boleh dikata, ketika telah tiada, berakhir sudah dukungan dan perlindungannya. Demikian juga kewafatan Siti Khadijah yang hanya berselang 2 bulan setelah pamannya. Sebagai orang yang terpandang, kaya raya, dermawan, serta setia mendampinginya, ketiadaannya menyebabkan Nabi kehilangan salah satu pelindung dan penyokong dakwahnya. Maka dari itu, di tengah-tengah suasana kesedihan, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menghibur hati yang lara itu dengan melakukan rihlah atau perjalanan yang tiada lazim dilakukan umat manusia. Betapa tidak, perjalanannya super kilat, kendaraannya pun hebat karena dapat berbicara layaknya manusia, bahkan sangat patuh pada tuannya. Hadirin yang berbahagia, kisah Isra dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 atau pada juz ke-15 yang berbunyi sebagai berikut. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, Zat yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Isra secara bahasa artinya perjalanan. Maksudnya adalah perjalanan di tengah malam.
yaitu perjalanan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina dengan kendaraan buruk. Sedangkan Mi'raj artinya naik, yaitu proses perjalanan ke atas dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, suatu tempat yang paling tinggi di seantero negeri. Sidratul Muntaha termasuk persoalan gaib, maka tidak bisa dinalar oleh akal pikiran manusia karena sangat terbatas. Para mufassir pun memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan planet Pluto, yaitu planet yang terjauh dari muka bumi. Ada yang mengatakan sebuah aras, yaitu singgasana Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, masalah gaib tidak ada yang mengetahui dengan pasti selain Allah Zat yang Maha Tahu. Yang terpenting adalah kita mengimani dan mengambil hikmahnya, karena termasuk masalah sam'iyat atau masalah kelangitan. Hadirin yang mulia, kisah Mi'raj disebutkan di dalam Quran surat An-Najm ayat 14 hingga 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Hadirin jamaah yang berbahagia, menurut para sejarawan muslim, peristiwa Isra Nabi terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-51 setelah kelahirannya. Kronologi kejadiannya, pada malam hari setelah salat Isya, beliau sedang tertidur di Masjidil Haram, lalu dibangunkan oleh malaikat Jibril, mendapat panggilan suci guna menghadap ilahi Rabbi. Namun sebelum berangkat terlebih dahulu dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, lalu dibersihkan dengan air Zam-Zam agar mempunyai hati yang bersih karena hendak menghadap ilahi Rabbi. Kemudian didatangkanlah seekor binatang dari surga yang disebutnya buraq. Secara bahasa artinya kilat, karena laju kecepatannya melebihi kilat yang menyambar. Ia adalah bagai seekor binatang yang lebih kecil dari bigol dan lebih besar dari keledai. Isra Mi'raj beserta peristiwa yang ada di dalamnya merupakan salah satu masalah gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim, yaitu bagian atau varian dari iman kepada Allah, sebagaimana dijelaskan Profesor Dr. Syekh Mahmud Saltut, mufti besar dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Makna iman kepada Allah adalah mempercayai bahwa Allah sebagai satu-satunya zat yang maha kuasa, zat yang maha esa, zat yang maha pencipta seluruh alam semesta, baik yang bersifat syahadah atau fisik maupun yang gaib atau metafisik. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dalam perjalanan itu Nabi didampingi oleh 2 orang malaikat, yaitu Jibril di sebelah kanan dan malaikat Mikail di sebelah kiri. Pendampingan ini mengandung makna bahwa perjalanan yang penting perlu ada penunjuk atau guide agar tidak tersesat, serta tempat bertanya jika ada sesuatu di tengah jalan. Misalnya, ketika dalam perjalanan Nabi menjumpai orang-orang yang bercocok tanam sekaligus memanen tanamannya terus-menerus tiada henti. Kemudian beliau bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, gerangan apa yang sedang terjadi itu?" Ia pun menjawab,
itu adalah sosok kaummu yang gemar berinfak dengan ikhlas. Mereka akan memanen hasilnya yang tiada henti di akhirat kelak. Kepedulian membelanjakan harta merupakan salah satu syarat untuk masuk surga bagi mereka yang memilikinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, man ahabba dukhulal jannati min ghairi infaqi malin fahuwa kadzab. Barang siapa yang merindukan surga tanpa mau berinfak sebagian hartanya, maka dialah orang yang dusta. Kemudian pada perjalanan berikutnya, Nabi mencium bau yang sangat harum bagai minyak kasturi. Seraya bertanya, "Hai Jibril, gerangan apa yang baru ini?" Lalu ia pun menjawab, "Itu adalah bau Siti Masitoh beserta suami dan anaknya. Mereka adalah pembantu rumah tangga yang meninggal karena digodok di dalam tungku besar dan sangat panas oleh sang majikan, yaitu Raja Fir'aun. Mereka disiksa akibat kegigihannya mempertahankan akidah tauhid dari perbuatan syirik karena tidak mau dipaksa mengakui Fir'aun sebagai Tuhannya. Demikian juga yang dialami Siti Asiyah, seorang istri Fir'aun sendiri, penguasa Mesir kuno yang gagah, berani dan perkasa saat itu, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Meskipun sebagai istri, ia pun tetap tidak mau mengakui suaminya sebagai Tuhan. Akhirnya disiksa, diikat anggota tubuhnya, diseret ke tengah lapang dan dihujani bebatuan hingga wafat. Kisah ini mengandung makna siapa saja yang dengan tegar mempertahankan keimanannya atas berbagai ujian, maka ia patut mendapatkan bau yang sangat wangi di akhirat kelak, sebagaimana yang dialami oleh Aisyah, oleh Masitoh dan Asiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, menurut Al-Quran surat Al-Hasr ayat 2, bahwa sebuah peristiwa yang terjadi haruslah dijadikan pelajaran oleh umat manusia karena mengandung hikmah yang besar, sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Adapun makna diperoleh dari peristiwa ini adalah, pertama, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah agar manusia beriman kepadanya. Makna yang kedua, sebagai spirit terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang kedirgantaraan. Pada masa kini, sarana transportasi kedirgantaraan sangat penting bagi masyarakat modern, sehingga membantu terhadap kebutuhan dan kemajuannya. Tanpa itu, kemajuan tidak secanggih sekarang. Masyarakat global telah menyadari bahwa teknologi kedirgantaraan berkembang karena terinspirasi oleh peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hikmah ketiga, perintah mengerjakan sholat fardu 5 waktu. Sholat adalah ibadah yang secara langsung berhubungan dengan Allah, sebagai bentuk penghambaan langsung sang hamba kepada Kholiknya. Proses penerimaannya pun spesial karena diberikan secara langsung oleh Zat yang Maha Kuasa kepada hambanya, berbeda dengan perintah ibadah yang lain yang melalui perantara Ruhul Kudus atau Malaikat Jibril. Oleh karenanya, amal yang pertama ditanyakan atau dihisab adalah sholat, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjah, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Artinya, pada hari kiamat pertama kali yang akan dihisab Allah atas amal perbuatan seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak,
maka ia akan rugi dan celaka. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Makna yang terakhir atau keempat, sebagai tamsil atau perumpamaan bagi kehidupan manusia. Isra wal Mi'raj menjadi potret atas kehidupan di akhirat kelak. Misalnya, orang yang meninggalkan sholat besok dibangunkan dari kubur berkepala hewan seperti babi hutan yang sangat hitam. Orang yang tidak mau berzakat di akhirat akan dililit ular dan dipatok. Peminum khamr perutnya akan membesar, mukanya berubah seperti hewan, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah mulia, jamaah yang mulia, demikianlah materi khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita, bahwa kisah Isra wal Mi'raj berperan penting bagi masyarakat di saat ini, yaitu menjadi potret terhadap kehidupan di akhirat kelak yang akan kita jalani. Sekian. Ja'alanallahu wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina wa qurrabi fir warham wa anta khairur rahimin.